Ana, Ana cepat. Cepat, semua sudah masuk. Iya, aku datang. Terima kasih. Tidak diragukan lagi, kau memang pamannya kan? Tuan Crispin, maaf. Apa yang tadi kau katakan? Aku baru saja melihat Ana seperti domba yang sedih, sama sepertimu. Ana, di mana dia? Dia ada di sana, di taman bermain. Tunggu. Kurasa kita harus bicara panjang lebar. Dengan senang hati Tuan Crispin, tapi kurasa itu harus ditunda lain waktu. Karena aku akan pulang ke Amerika sore ini. Apa kau yakin itu yang kau inginkan? Halo? Boleh aku duduk di sampingmu? Apa kau sedih karena kami akan pergi? Sayang. Ana, aku sangat senang menghabiskan beberapa hari bersamamu. Selain itu, kau dan Pedro sudah menjadi teman baik. Tapi anakku sayang, sayangnya kami harus kembali. Ana, aku ada pekerjaan di sana. Ada banyak orang yang bergantung padaku dan membutuhkanku di sana. Di sini kami lebih membutuhkanmu. Ayolah, Paman. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Iya sayang. Halo, Hai Pedro, aku senang bisa menelponmu. dengan siapa ini? Ini aku, Renata, dari institut. Oh, Dengar, aku ingin kita bertemu siang ini. Apa kau mau aku traktir es krim? terima kasih, tapi aku tidak bisa. Aku akan pergi. Mau pergi kemana? Aku akan kembali ke Amerika Serikat. Aku tinggal di sana. Sedang apa kau di sini, Renata? Aku kehabisan kertas, Bu. Jadi aku ingin mengambilnya. Oh, ambil ini. Terima kasih. Di sini? Iya. Punggung harus tegak lurus sempurna. Hanya bersandar sedikit pada sandaran kursi. Lutut harus rapat, seperti cara seorang wanita muda duduk. Dan rok tidak boleh memperlihatkan tempurung lutut. Mengerikan. Nona Victoria mengajari kami cara duduk dengan benar, menyajikan makanan, dan dia bilang itulah yang harus dipelajari oleh para gadis. Harus berjalan tegak, dengan kepala juga tegak. Tapi aku tidak pernah bisa melakukannya dengan benar. Aku tahu, sayang. Ayo cepat, ayo. Aku harap kalian menghormati peraturan ini. Permisi, Bu Guru. Tutup pintunya. Maaf, Bu Guru. Begini tadi aku lihat Ana di lorong. Aku pikir dia akan masuk. Aku segera kembali, anak-anak. Sementara itu berlatihlah cara duduk dengan benar dan jangan ribut.
Coba kau tebak. Aku bicara dengan Pedro dan dia bilang dia akan pergi ke Amerika. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa mendengar kalian. Lebih keras. Astaga, bukannya jadi mencintai musik, kalian malah akan membencinya. Tapi parahnya, Profesor Arnulfo itu tuli. Dia benar tuli. Aku tidak percaya ini. Boleh aku bertanya sedang apa kau di sini? Ana sedang bersamaku, Buku. Aku ini paman. Gadis ini seharusnya berada di kelasnya dan bukannya malah berkeliaran di lorong sekolah, Tuan. Apalagi memata-matai anak Tidak, laki-laki. tidak. Itu dilarang. Dia tidak memata-matai siapapun. Lagi pula dia tidak melewatkan hal penting apapun. Aku sudah lihat bagaimana kau mengajar dan apa yang kau ajarkan pada mereka. Dengar, Tuan. Aku tidak akan membiarkanmu meragukan pekerjaanku. Jika kau menyayangi keponakanmu, kau harus memaksanya untuk kembali ke kelasnya sekarang. Tidak sekarang. Tapi dia akan kembali nanti. Tenang. Harus dilakukan sekarang, Tuan. Aku yakin kau tidak ingin jika dia mendapatkan nilai yang buruk. Lalu apa yang kau nilai sebenarnya? Cara duduk atau cara jalannya? Tentu saja keduanya. Dan terutama, dia harus berusaha keras untuk mengejar ketinggalannya. Karena Ana sangat bermasalah dengan tingkat kecerdasan dan perilakunya. Dengar, Nyonya, jangan Tolong berani-berani. jangan, Paman. Bu Guru, sebentar lagi aku akan kembali ke kelasku. Izinkan aku mengucapkan selamat tinggal pada pamanku yang akan kembali ke Amerika. Sayang, kenapa kau tidak membiarkanku mengatakan pada gurumu apa yang sebenarnya kau pikirkan tentang dirinya? Untuk apa? Paman akan pergi dan semuanya akan kembali seperti biasa. Jangan pergi. Masuklah, Melissa. Maaf kalau aku mengganggu. Tadi kau sedang istirahat kan, Nyonya Julia? Jangan khawatir. Halo. Terima kasih. Kau seharusnya ada di sekolah, kan? Iya benar, tapi aku ingin bertemu denganmu. Bagaimana perasaanmu? Iya, nak. Sebenarnya aku merasa sangat sedih. Karena putraku bahkan tidak datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Iya, Nyonya. Ada orang yang membenci perpisahan. Mungkin dia tidak bisa. Tidak. Kau tidak perlu membelanya, nak. Aku sangat mengenal putraku. Mungkin kau tidak cukup mengenalnya, Nyonya. Maksudku, aku hanya ingin mengatakan, kadang-kadang kita seringkali punya pemikiran tertentu. Tunggu dulu. Menurutmu aku berprasangka buruk? Tidak, Nyonya, bukan begitu. Masalahnya... Jangan salah paham, Melissa. Aku sangat tahu bagaimana putraku. Salvador memiliki pemikiran yang sangat aneh. Dia adalah jiwa yang tersesat, tidak ada yang bisa dilakukan. Kau sangat menyayanginya. Kau tidak mungkin benar-benar berpikir seperti itu, kan? Jantung digunakan untuk memompa darah dari sini ke sana di dalam tubuh, bukan untuk berpikir. Ini satu-satunya bagian tubuh yang harus kita perhatikan. Dan aku tahu cara menggunakannya. Apa kau tahu, nak? Ruangan ini membawa banyak kenangan bagiku. Dulu aku sering duduk di sini waktu kecil. Di meja yang persis sama seperti ini. Aku mengambil pelajaran musik pertamaku dengan piano ini. Untungnya, dulu guruku jauh lebih baik daripada gurumu.
Ini adalah lagu yang dulu sering aku dan ibumu mainkan. Sebenarnya dulu kami memainkan ini saat kami masih kecil. Lalu kami menciptakannya bersama. Sejak saat itu aku memiliki sesuatu di sini yang sangat penting. Sesuatu yang kubuka saat aku merasa sedih. Itu seperti sihir yang menyelimutiku dengan cinta dan banyak kedamaian. Sayang, jangan menangis. Sudahlah sayang. Sudahlah, jangan menangis. Paman juga menangis. Ada di mana ayahmu? Aku tidak tahu. Jam berapa ini? Kenapa belum muncul juga? Apa kita ketinggalan pesawat? Tidak, dialah yang akan ketinggalan. Ayo pergi. Ayo. Tidak. Kita tidak akan pergi tanpa ayah, Ibu. Kita akan pergi sekarang juga. Kita lihat apa yang akan dia lakukan saat dia kembali dan tidak menemukan kita. Tunggu sebentar. Casimiro hilang. Sudahlah, biarkan dia tinggal bersama ayahmu. Ayo cepat. Dulu kami sering bermain bersama. Ibuku dulu sering memainkan piano untukku agar aku bisa tidur dan memimpikan banyak hal indah. Tapi kemudian Sayang. Sayangku. Jangan menangis, sayang. sejak ibuku meninggal, aku tidak pernah merasa sebahagia ini seperti saat aku bersamamu dan Pedro. Jangan pergi, Paman. Bahkan guru pun tidak bisa membuat anak kembali ke kelas. Itu bagus sekali. Semakin lama dia pergi, semakin berat hukuman yang akan dia terima. Iya, tapi aku perlu tahu apa yang terjadi dengan Pedro. Apa dia benar-benar akan pergi? Dia sendiri yang memberitahumu. Aku sangat kesal karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa kau tahu? Gadis muda ini ternyata benar sekali. Aku dan Pedro akan tetap bersamamu. Kenapa kau tidak berhenti mengganggu Ana, ha? Apa dalam hidupmu tidak ada pekerjaan yang lain? Dengar, Nona, jangan main-main denganku karena kau pasti akan menyesal. Oh, aku sangat takut. Ayo kita pergi, Renata. Aku tidak akan buang-buang waktuku denganmu. Katakan pada temanmu itu bahwa dia beruntung Pedro akan meninggalkan negara ini. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Pedro, dia akan tinggal di sini. Kaulah yang tidak tahu apapun. Minggir kau. Ayo kita pergi. Pedro, ayahmu bilang bahwa... Nak, koper-kopernya hilang. Pedro tidak ada di kamarnya, Paman. Tuan Vida, Nyonya meninggalkan catatan ini untukmu. Terima kasih. Apa isinya, Paman? Dia pergi ke bandara. Dia membawa Pedro bersamanya. Oh, tidak.
Kalau ayah terlambat, ya sudah pergi. Apa masalahnya? Tapi kita tidak bisa pergi tanpa ayah. Jangan khawatir, dia akan segera menyusul. Salvador tidak bisa sehari pun tanpamu. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya? Pada ayahmu? Tidak, ayahmu akan baik-baik saja. Dia pasti sedang berpamitan dengan ibunya atau dengan Marco. Ayo lebih cepat, Paman. Sayang, aku sedang berusaha. Kalau kita ke sana naik helikopter, kita pasti sudah sampai dalam sekejap. Hai kasih, bisakah kau membantu kami? Ada apa, sayang? Tidak apa-apa, kita harus sampai di sana sebelum pesawat berangkat. Kalian pikir aku tidak tahu? Selesaikan makan kalian. Aku ingin bertemu kalian nanti di tempat yang kau tahu. Sekarang bagaimana? Kurasa dia menemukan lubang di kamar mandi. Itu hukuman mati kita. Terima kasih. Masuk. Selanjutnya, Bu. Ayo, sayang. Ayahmu akan sampai di rumah dengan penerbangan berikutnya. Ayo, cepat. Ayo. Tapi ayahku. Selanjutnya. Cepat. Ayo, jalan saja. Bos, aku punya kabar baik untukmu. Neftali terkena flu. Bukan, Bos. Ini kabar yang lebih baik lagi. Hepatitis? Bukan, Bos. Ini tentang pacarnya Nona Renata. Ada apa dengannya? Aku sudah tahu kenapa dia ingin tahu tentang putra pelayan itu, meskipun dia bukan putra pelayan. Kenapa? Ya, karena dia ingin merayunya, Bos. Apa itu kabar baik yang kau punya untukku? Bos, bukankah kau sangat ingin tahu kenapa pacarmu begitu tertarik pada anak berambut panjang itu? Pukul aku, Bos. Pukul aku. Aku pantas mendapatkannya. Hena, Kuharap kau sudah tahu salahmu. Ya ampun. Aku sedang sekali tikusmu itu tidak ikut, jadi kau tidak membuatku repot di sini. Mengerikan sekali. Aku ingin bersulang karena masalah kita sudah berakhir sekarang. Laporan di gerbang 2 ada kehilangan barang. Maaf, Nona. Penerbangan 324 ke Corpus Christi. Tolong. Maaf Tuan, tapi pesawatnya baru saja lepas landas. Oh tidak, Pedro. Kau tidak boleh masuk Tuan. Nona, Tidak tolong. Maaf, mungkin. tidak bisa. Putraku ada di sana. Aku mohon. Tidak. Oh tidak, Pedro. Kau tidak boleh masuk Tuan. Nona, Tidak tolong. mungkin. Maaf, tidak bisa. Putraku ada di sana. Aku mohon. Tidak. Apa yang harus kulakukan, Pedro? Maaf, kau tidak bisa masuk. Jangan pergi.